Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Hari ini ya kita review Boljoin Travel 5 Jepang ya, yang aslinya. Fakta menariknya karena produk ini terkenal awet, ternyata banyak tiruannya rupanya. Di sini kita akan bahas yang mana yang asli. Ya, fakta mengejutkan, yang asli itu banyak rupanya perbedaannya. Tidak hanya satu, banyak. Yang KW pun sekarang udah bisa di-scan ya. Itu luar biasanya, sekarang udah bisa di-scan yang asli, yang KW-nya, yang KW Super. Bahkan untuk sekarang aja kalau saya pribadi beli alat spare part, lebih mudah, lebih ya praktis ya online ya. Di situ kita konsumen susahnya mencari yang benar-benar ori. Di sini fakta, kita kupas fakta di ori tersebut gimana ya. Eh, Agak susah sih, kadang-kadang kita ketipu sama penampilan dusnya. Bahkan yang KW Super pun bisa di-scan barcode-nya. Nah, di sini kita kupas yang benar-benar ori gimana. Soalnya saya udah pernah pakai yang KW ya. Saya di situ lihatnya di reviewnya bagus, harganya minim, terus bilangnya ori, bisa di-scan pula. Nah, terus udah berapa bulan pemakaian rupanya oblak ya. Berarti itu KW. Nah, pertama kita buka dulu. Ciri-ciri yang original Jepangnya gimana ya? Eh, dari kotaknya pun hampir sama, hampir identik ya sama yang KW ya. Dari warnanya ya, kalaunya ini agak ke oranye, dia oranye gimana ya, nggak terlalu mencolok gitu. Merahnya juga merah, nggak terlalu mencolok. Cuma antara KW dan asli itu hampir sama. Dusnya eh, kadang-kadang kan kita ngelihatnya dari dusnya, dilihat ya ini asli kayaknya nih, ini ori kayaknya ini. Lihat ya, sama, ada barcode-nya. Saya pernah lihat review orang gitu ya. Dia bilangnya kan kalau ada barcode di sini sama barcode yang putih di sini nempel di sini, itu udah dipastikan ori katanya. Itu belum tentu. Aku sendiri udah pernah beli ya 55 Jepang ya, itu sejenis terot ya. Ada scan-nya di sini ya, udah aku pikir ini asli, udah tak taunya dapatnya yang KW Super kan. Kita bahas di sini ya. Yang ori Jepang, memang kalau kita konsumen agak susah ya. Nah, soalnya kan kita belanjanya online, terus kita percayakan ke sellernya sendiri kan, bilangnya ori ya ori. Kita nggak tahu itu barangnya, mereka sendiri kan dapatnya bilangnya dari impor, dari distributor ya, dari mana-mana lah. Bilangnya ya kualitas bagus ya, dijamin ya, memang itu kadang dapatnya yang KW. Eh, jadi kita bisa lihat dari bungkusnya ya, bungkusnya. Ini fakta menarik baru saya temukan, udah bertahun-tahun baru sekali ini saya temukan yang mana benar-benar yang ori Jepang sama yang KW Super. Ini sobat ya. Dari tulisan. Nah, yang KW pun sama ya. Cuma yang ori Jepang dia presisi, presisi bro. Presisinya di mana? Nah, dari tulisannya, yang kami pun ada yang ini sama. Cuma dia tulisannya presisi ya. Dari jarak ujung ini, dari ujung ini sama. Dari bawah sama. Dari sini jarak sini sama. Ini sama. Ini sama. Presisi, dia nempelnya di tengah ya. Presisi ya.
Nah, kalau yang KW kadang-kadang dia nggak presisi. Ini sama, jaraknya ini sama. Kita sekilas gini aja kita kalau ngeceknya kan dilihat review orang. Nah, ini ori nggak sih? Kalau kalau lihat lihat di dusnya itu kadang-kadang ya triple limanya ini agak mepet ke sini. Nah, agak cenderung ke sini. Ya itu yang KW ya. Nah, setahu saya fakta menarik banyak saya temukan di situ. Nah, ini dia presisi, Bro. Kalau yang ori itu dia presisi. Letak tulisan jarak atas, bawah, kiri, kanan, nempelnya tetap di tengah. Dia presisi. Nah, yang lebih yang lebih mudah lagi, apalagi ini ada tok-tokannya ya. Kalau di ini kurang jelas ya. Nah, lima limanya ada di sini ada, ujung sini ada, yang kami pun ada bro. Enggak terlalu jelas ya. Maaf, HP murahan soalnya. Jadi nggak terlalu jelas. Yang penting ada. Kalau yang KW itu agak mencolok ya. Eh, lima limanya ini agak nampak gitu. Kalau yang ori dia ada, cuman terlalu nggak terlalu nampak gitu. Tetap ada. Yang lebih mudah lagi buat kita mengetahui ori keoriannya, di sini ya bro, les putih ini. Nah, nah, kalau yang KW dia nyelonong sampai ke sini bro, dia nggak rata. Kalau ini rata bro, putihnya di sini, putihnya nyampe sini, ujungnya di sini, dia rata. Pokoknya jarak di sini dia rata bro, nempelnya dia rata. Dia sejajarkan sama dusnya ya, sama kotaknya ya. Kalau yang KW kadang putihnya sampai sampai loncat ke sini bro, putihnya sampai ke sini nggak rata pula. Nah itu yang KW bro. Terus isi dalamnya bahkan yang KW pun ada gininya juga bro, bingung saya bro. Nah ini yang ori ya bro, kita reviewnya yang ori, soalnya yang KW udah tak buang, udah lama bro, udah saya coba-coba satu persatu yang KW super, yang keluaran mana-mana pokoknya udah tak coba ya. Nah ya cuma ya kita udah ini membuktikan sendiri keawetannya. Memang kalau yang ori udah tahunan ya, udah pasti, udah dipastikan tahunan kekuatannya ya. Kalau yang yang KW itu paling cuman berapa bulan lah gitu lah ya, kocak gitu. Nah, fakta menarik yang saya temukan lagi bro, yang KW pun ada gininya bro, bingung saya bro. Yang KW-nya pun ada scan-nya juga, ada label scan-nya juga di sini. Ya, yang fakta menarik lagi yang yang ori ya bro. Bilang eh, orang yang review, yang kebanyakan review kebanyakan dari plastik bilangnya kan, di reviewnya dari plastik. Kalau dia ya memang benar sih, nggak terlalu kasar, nggak terlalu apa, kertas plastiknya nggak terlalu kaku ya, nggak terlalu ini ya, nggak mudah sobek lah. Kalau yang KW dia tulisannya pasti bisa hilang bro, kalau nya ori nggak bisa sama sekali bro. Tes aja bro walaupun kamu gesek-gesek gini nggak bakalan hilang bro, ini yang ori bro. Kalau yang KW, kalau lihat di review ulasan orang di sebuah misalnya toko belanja online itu udah lihat tuh, kalau tulisannya ada yang mudar itu udah dipastikan itu KW bro. Jadi jangan tergiur harga murah. Terus kadang-kadang ada juga yang mahal, bilangnya ori tapi ujung-ujungnya KW bro, KW. Fakta menariknya lagi bro, nah ini bro, kalau yang ori gimana ya, biar enak ya. Kalau yang ori dia ada kayak
menggunung kayak gini ya. Ya, ini yang ori bro, yang menggunung kayak gini, cuman dia nggak ada tongkolan kayak sejenis titik di sini loh. Kalau ada tongkolan kayak titik, dia menggunung gini, cuman polos, dia polos gini. Nah, polos gini, dia nggak ada tongkolan di sini, di tengahnya nggak ada. Nah, kalau saya temukan yang KW-KW itu rata-rata di sini ada tongkolannya bro. Nah, ini fakta menariknya bro. Baru saya temukan, udah bertahun-tahun bro saya mencoba mengetahui yang asli, yang KW super. Nah, baru ketemu bro. Di situ fakta menariknya. Kalau yang ori dia ini polos bro. Polos, nggak ada tongkolan sedikit di sini. Kalau yang KW ada tongkolan di sini, nongol dia, kelihatan waktu review ulasan orang itu pasti kelihatan bro. Terus yang KW pun ada sama bro. Ini ada tulisannya, ada tok-tokannya juga di sini, 55 Jepang, 35 ada in Japan, dia sama. Tapi yang ori, mau tahu yang bener-bener ori itu di mana? Nah, dia cetakannya rata. Rata maksudnya kedalamannya dia rata. Kadang kalau yang KW kadang-kadang made in Jepang. Jepang kadang N di ujungnya ini nggak terlalu nampak, soalnya cetakannya nggak rata bro. Terus kalau mempermudah gimana bro? Permudah mengetahui caranya cetakan yang asli gimana? Nah, kalau yang ori biasanya dia sejajar sama ini bro. Nah, sejajar sama ini. Nah, sama kayak di dus tadi bro. Dia cetakannya, tulisannya pasti sejajar, rata dia. Nah, dari ujung ke sini dia rata, keliling rata. Kalau yang KW kadang-kadang ininya ada celah ya Pak, di bawah Made in Japannya ini ada celah, di samping sini ada celah, dia ada di sininya dia mepet, 55 Jepangnya di bulatannya mepet. Terus yang ini ada celah sedikit. Kalau yang KW kadang-kadang di sini celahnya banyak bro. Terus di tripod di tulisan bawahnya juga celahnya banyak. Kadang nggak rata, dia agak ke atas gitu. Kalau yang benar-benar ori, ini rata bro, presisi dia. Nah, keliling rata. Nah, ya, berbagi ilmu, cara mengetahui. Kadang gini ya bro, saya mau beli spare part mobil, buat mobil saya pribadi aja kadang-kadang bingung ya bro, mau cari yang kualitasnya bagus, harganya murah. Cuman ya saya senengnya ya 55 Jepang ini udah terkenal, udah tahanannya pun sampai bertahun-tahun ya. Nah, tapi nyari yang ori agak susah. Nah, di sini udah kita berbagi ilmu. Saya udah berapa kali kebeli yang KW terus baru akhirnya gue ketemu yang bener-bener ori, dan saya udah menemukan fakta gimana cara bener-bener membandingkan yang ori sama yang KW dengan ya gini tadi ya. Satu bro, kalau yang dalamannya ini tadi dia tongkol mulus ya, menggunung kayak gini ya, mulus ya, nggak ada titik tongkolan sedikit pun nggak ada di sini. Kalau yang KW pasti ada bro, ada, pokoknya kelihatan titiknya di sini, nongol dia tongkolan. Sama tulisannya nih, ini tulisannya, lihat benar-benar ulasan orang sebelum membeli. Nah, dia itu rapi, cetakannya pun rata, dari 3 5 nya tuh rata bro. Nah, kadang-kadang kan nggak N nya, kalau yang KW itu kadang-kadang N nya nggak nampak, ujung Made in nya nggak nampak, kadang yang tebel cetakannya cuman ada beberapa angka gitu, sisanya dia nggak cetakannya nggak rata lah dalamnya, dia ngecetak huruf itu nggak rata. Terus yang perlu diperhatikan bro, ini bro, tingkat kepresisian cetakan tulisan ataupun angka ya. Kalau yang ori dia nempel, dia ke ujung ini di bulatan 55 Jepangnya dia mentok ya, kena ujung. Kalau yang KW enggak, dia KW agak ke bawah, ada celah di sini.
Terus di tulisannya pun celahnya banyak. Kalau di sini celahnya cuma sedikit, bro. Celahnya cuma ujung jari, ujung kuku aja ya celahnya. Dia rata, bro, keliling, bro, rata. Kalau yang KW dia kadang-kadang di sini rapat, tulisannya, kadang-kadang di sini celahnya banyak. Dia mereng, kadang-kadang nggak lurus, nggak sama, nggak sejajar. Kalau ini rata. Itu ya, bro. Itu aja sih. Dari segi kalau yang review itu kan kadang-kadang bilangnya kalau murnya ini besar, baut ori katanya, ori. Tapi enggak juga, bro. Kadang-kadang yang KW Super pun ininya besar, bro, sama, bro. Makanya aku sering ketipu, bro. Yang kedua tadi itu tadi ya, bro, lebih mudah ngeceknya dari tulisan. Oke, KW pun sama, bro, warnanya hampir mirip sama yang ori, terus cetakannya sama, bahkan bisa di scan pula sekarang. Iya, ini tadi ya, bro. Dari jarak tulisan dia menyesuaikan kotaknya, bro, rata dia, bro, sejajar, posisinya benar-benar di tengah, bro. Nah, itu aja ya, bro. Nah, coba lihat nanti kalau perbandingin. Nah, nanti triple 5 nya kadang-kadang kalau yang KW itu, bro, dia kadang-kadang nempel di sini malahan. Semoga kita sebagai konsumen bisa bijak memilih, maksudnya nggak kebeli barang yang KW lah. Berbagi ilmu ya. Kalau memang video ini bermanfaat, tolong di share, dibagikan biar teman-teman nggak sama kayak aku kebeli-beli ya yang KW-KW lah. KW Super ya lumayan juga sih, umur pemakaiannya bisa berbulan-bulan, cuman nggak nyampe per tahunan ya, bro. Yang jelas nggak nyampe tahunan kalau KW Super itu. Dari segi kotaknya sama, identik pula, dalamnya sama, dia tuh ada cetakannya juga ya. Itu yang bikin bingung konsumen ya. Semoga bermanfaat ya, bro. Cukup sampai di sini, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.